Dan oke sob, tentunya kalian bersama gua lagi Nunu di sini dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke. Bravo Timnas Indonesia. Bravo Sintayong. Wah, wajar banget Sintayong menerima perpanjangan kontrak karena sudah bisa meningkatkan permainan Timnas Indonesia, terutama mengembangkan mental para pemain Timnas U23 sehingga Timnas Indonesia secara keseluruhan sehingga mereka lolos ke babak semifinal Piala Asia 2024, Piala Asia U23. Oke. Sintayong juga di konferensi persnya mengeluarkan statement kepuasan terhadap Indonesia lolos ke semifinal. Cuman ada perasaan ada perasaan gundah gulana gimana gitu ketika dia menyingkirkan Korea. Tetapi ya kalau Sintayong ibarat tanda kutipnya aja nih, tanda petiknya kalau Sintayong dikeluarkan dari warga negara Indonesia, dikeluarkan dari warga negara Korea Selatan, datanglah ke Indonesia karena Sintayong udah menjadi menjadi pahlawan bagi sepak bola Indonesia. Oke. Kita bahas pertandingan kemarin, pertandingan perempat final bertemu Korea Selatan. Ya wajar aja sih lawan Korea Selatan. Memang harus ada bumbu-bumbu dramanya, tetapi di balik bumbu drama melawan Korea Selatan tersebut, Timnas U2 kita menjawabnya dengan mental. Walaupun ya gue harus berkata jujur, permainannya sedikit kurang banget kalau dibandingkan dengan lawan Uzbekistan. Permainan passingnya, permainan pergerakan tanpa bolanya, permainan akurasi passingnya jelas menurun lawan Korea dibandingkan dengan lawan Uzbekistan. Tetapi Korea juga nggak gampang gitu untuk membangun serangan, untuk membuild up serangan, untuk melakukan space serangan. Nggak mudah gitu menembus lini tengah pertahanan Indonesia. Korea hanya lebih mengandalkan sisi wing kanan kirinya dan melakukan operan trupa silang ataupun long ball silang gitu kan. Kalau dibilang ya babak pertama walaupun ball position 51% berbanding 49% yang dimiliki Korea, nggak begitu jauh juga tingkatan perbedaan permainannya. Tetapi kalau contohnya di gol Rafael Strike ada kombinasi permainan passing pendek dari Timnas Indonesia, namun gagal kan gol dari Rafael Strike. Dan ini merupakan keunggulan Rafael Strike juga. Dia membuktikan dia mempunyai skill, dia mempunyai akurasi syuting yang bagus. Dan itu udah ketika Rafael Strike melakukan tembakan live placing yang benar-benar ke pojok gitu sob, itu dia tuh di marking pemain tiga orang pemain Korea. Ya bisa nonton lah di shortnya Nunu juga. Tiga pemain Korea itu melakukan zona marking kepada Rafael Strike, dan Rafael Strike mengeluarkan shooting yang sangat-sangat bagus, yaitu dia mempunyai naluri mental, naluri keberanian juga, dan benar-benar shootingnya tuh tipis banget dari jangkauan kiper dan benar-benar ke arah pojok gawang kiri atas Korea Selatan. Bagus banget. Gol kedua Indonesia yang dicetak oleh Rafael Strike, ya
pemain tengahnya kan ngangkat bola gitu aja, pemain tengah atau siapa ya, Nathan atau Ivar atau siapa gitu, lupa gua, mengangkat bola gitu aja. Itu benar-benar lagi-lagi kejeniusan Rafael Strike melakukan pergerakan tanpa bola, melakukan keberanian menusuknya untuk menghindari lawan yang menjaga. Pertama dia bergoyang ke kiri dan lalu mendapatkan space shooting, dan shootingannya juga ke arah kolong kiper. Ya lagi-lagi itu mentalnya Rafael Strike bagus banget. Rafael Strike lagi on fire. Nanti juga kan gue mau ngurutin 5 pemain bagus versi gue di pertandingan lawan Korea Selatan nanti. Tentunya ada Rafael Strike, terus golnya Korea Selatan itu kan membentur Komang, bola sundulannya dari pemain Korea Selatan, dan posisi Hernando Ari emang nggak siap gitu. Kalau di jatuhnya nggak siap dan sekaligus kaget gitu. Sebetulnya proses gol tersebut bukan salah Komang, bukan salah Hernando Ari, terutama Hernando Ari memang harus lebih siap, lebih fokus atas bola apapun, atas bola apa aja. Tapi performanya Hernando Ari di luar gol pertamanya Korea itu bagus banget. Penempatannya walaupun badannya tidak terlalu tinggi, tingginya 178, selalu berani memetik bola di udara, selalu memperhitungkan bola di udara dengan baik. Ya gol pertama Korea Selatan itu kesalahan Rio Fahmi karena lalai dalam melakukan marking dan tidak mau berduel. Dia hanya bolanya lewat, dia tidak melakukan blok ataupun duel gitu sob, sehingga pemain Korea Selatan itu dengan gampangnya dia melompat dan melakukan sundulan yang apesnya terkena Komang. Lalu posisinya Hernando Ari juga nggak siap. Kalau Hernando Ari nggak kaget ataupun siap gitu, lebih fokus lagi, bisa dapet itu Hernando Ari. Gol keduanya langsung dibales gol keduanya Rafael Strike. Gol keduanya Korea itu adalah transisi positif ke negatifnya Indonesia yang lemah dimanfaatkan oleh Korea. Pemain terakhirnya juga tidak bisa memarking pemain Korea yang lolos dan langsung one by one dengan Hernando Ari. Finishingnya juga bagus. Hernando Ari penempatannya nggak salah, penempatannya udah benar, cuman ya susah gawang selebar itu. Kita one by one tinggal ditempatkan di momen yang tepat, ditempatkan ke arah bola yang tepat juga emang bakal gol gitu. Gue mau juga menyoroti pemain yang menurut gue kurang banget, yaitu ada Fajar. Beberapa kali bener-bener out position. Kalau Ilham Rio Fahmi gue bilang ya not bad lah, lumayan lah. Tapi kalau Fajar ketika menggantikan Rio Fahmi seharusnya dia bisa lebih berkontribusi gitu. Tetapi defense-nya salah, membangun serangan momennya sering hilang di kaki Fajar. Gantilah dia dengan cepat ya. Pergantiannya juga Kelly Destroyer benar-benar duel-duelnya oke. Duel-duelnya bagus, duel-duelnya layak kita hargai, tetapi Kelly benar-benar kayak nggak siap mental juga. Kontrol bolanya jelek banget, gak suka banget gua, lepas mulu, malah sering out. Kalau duel-duelnya oke lah, Kelly lah bagus lah, tapi itu membuat permainan kayak Marcelino juga nggak bisa keluar gitu melawan Korea Selatan. 4 kali dribble Marcelino oke lah bagus, cuman habis itu momen itu menjadi hilang. Momen itu akhirnya menjadi tidak ada ketika tidak ada supportnya juga ketika Marcelino melakukan dribble gitu. Ini jeleknya timnas Indonesia pertama di babak pertama dan babak kedua, seperti kayak kelihatan banget perbedaannya, hilang banget kayak passing-passingnya, supportnya, pergerakan tanpa bolanya menjadi minim banget. Apalagi 75 menit ke atas lah, itu benar-benar
fokusnya tim nasional U23 kita sob kayak berkurang jauh, merosot gitu. Itu nggak tahu kenapa, itu benar-benar harus diperbaiki oleh pelatih kita Sintayong, harus digembleng. Gue suka ketika pemain itu melakukan kesalahan, pemain itu melakukan negatif football. Sintayong beberapa kali langsung menegores, Sintayong langsung beberapa kali melakukan penatapan pemain kepada pemain itu kecewa. Sintayong terlihat beberapa kali marah, itu benar-benar harus bisa untuk menegur agar pemain itu mentalnya itu bangkit. Jangan sampai gue begitu lagi loh. Tetapi ya nggak boleh terus-terusan juga, oke. Tetapi emang keputusannya Sintayong itu tepat gitu untuk melakukan tersebut agar pemain itu kalau gue nggak boleh melakukan kesalahan lagi karena bisa merugikan kesalahan tim yang fatal ya. Contohnya terjadi ketika kita lagi asik yang menyerang juga, itu terjadi di transisi gol keduanya Korea. Babak tambahan berjalan, babak tambahan jalannya ya cukup seimbang lah kalau gue bilang. Pemain kita Korea juga udah kartu merah. Pelanggaran Justin Hapner itu pelanggaran keras, layak kartu merah. Kepada Justin Hapner itu pelanggaran keras banget. Terus di sini gue menyoroti juga kepemimpinan wasit. Gue bilang itu bagus. Akhirnya VAR benar-benar adanya VAR itu benar-benar menguntungkan Indonesia. Gol pertamanya Korea yang dianulir itu jelas banget offside. Ada satu langkah ke belakang kaki pemain Korea di belakang pemain pertahanan nih, garis pertahanan terakhir Indonesia. Terus ada kartu merahnya kepada pelanggaran keras kepada Justin Hapner, layak banget. Justin Hapner juga bagus banget. Dia hanya memprovokasi lawan, hanya bertindak permain keras kepada lawan, tetapi kerasnya Justin Hapner itu bersih, itu benar-benar profesionalitas dia juga, sehingga dia bisa menimbulkan percaya diri yang berlebih. Kita nanti bahas adu penalti. Terus gimana? Gue lupa lagi kan mau ngomong apa. Penampilan Justin Hapner bagus, permainan Marcelino kadang-kadang ya giding-giding. Lanjut ke babak adu penalti. Semua penendang Indonesia bagus banget, terutama Hernando Ari bisa menggagalkan 2 save yang ke arah tendangan pemain Korea tuh pojok, walaupun ke bawah ya. Postur Hernando Ari juga kan sebelum pertandingan sebelum dimulainya adu penalti, gua sama temen gua, rekan gua yang lagi nobar, ngomong tingginya Hernando Ari berapa, itu benar-benar bisa memperhitungkan ketika pemain-pemain Korea buat nendang tinggi. Ya benar aja kalau nendangnya ke arah agak tinggi pojok, Hernando Ari agak kesulitan, tapi itu benar-benar tepisan safe banget. Hernando Ari ke arah kiri dia melompat 2 kali pojok, bagus banget Hernando Ari. Ya Sintayong tuh harus harus lebih memotivasi pemainnya lagi ketika dia semifinal nanti, dan memperebutkan peringkat 3 terbaik ataupun masuk ke final. Jangan sampai drop fokusnya timnas U23 itu turun lagi, oke? Saatnya gue merankingkan 5 besar pemain yang menurut gue bermain sangat bagus, yang bermain sangat baik kemarin. Yaitu pertama ada siapa ya? Ada, gue pengen nyebut namanya kok mendadak lupa. Yang kemarin sempat pulang kampung tapi balik lagi dari Heerenveen, lupa lagi siapa namanya tuh ya. Nathan Joan, oke? Di peringkat 5 ada Nathan Joan. Di peringkat, ya lagi-lagi dia menjadi gelandang box to box-nya bagus banget ketika siapa namanya? Gua kebayang mukanya, tapi partnernya dia yang pertama ditarik keluar, Ivar Jenner ditarik keluar. Dia memerankan menjadi gelandang pengangkut airnya juga sangat baik sekali.
Terus keempat tentunya ada enggak, Rizky Ridho mau gue nobatkan di nomor 3. Enggak deh, no. Rizky Ridho keempat. Lagi-lagi kepemimpinannya, duelnya, mentalitinya di jantung pertahanan. Rizky Ridho nggak pernah sedikit pun melakukan kesalahan di belakang. Duel-duelnya sering banget dimenangi. Di peringkat ketiga ada Justin Hubner. Sebetulnya kalau Justin Hubner beberapa kali dia melakukan sliding sapuan di momen yang pas, di sliding sapuan yang bersih. Terus berapa kali dia melakukan marking duel, berapa kali dia memancing emosional pemain Korea tuh bagus banget. Sebetulnya nomor 2, nomor 1 tuh nilai poinnya sama plus ya. Rafael Strike bagus saat gameplay, Hernando Ari juga bagus saat gameplay. Cuman Hernando Ari menjadi pahlawan kita di timnas. Sebetulnya ada Pratama Arhan, tapi Pratama Arhan kalau gue masukkan di peringkat ke-6 karena mentalnya dia juga bagus. Tetapi untuk posisi 1 sama 2 yang poinnya sama, jadi 5, 4, 3 langsung 1 karena ditempati oleh 2 orang, yaitu Rafael Strike dan Rizky Ridho yang gue kasih nilai Rafael Strike dan Hernando Ari yang gue kasih nilai 11. Oke. Bagus banget, solid banget. Semifinal Indonesia kita bertemu Uzbekistan. Konten ini dibuat sudah pertandingan Uzbekistan melawan Arab Saudi dan Vietnam melawan siapa? Satu lagi yang lolos ke final Irak. Yang lolos ke semifinal Irak. Vietnam kalah. Uzbekistan menyingkirkan Arab Saudi dan kita bertemu dengan Uzbekistan di semifinal. Di konten selanjutnya gue bahas. Oke, kalau menurut kalian gimana, Sob?